Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, karena kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baik, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Noval, siapa lagi? Mati, kenapa? Sakit. Semoga yang sakit disembuhkan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan dilihat dulu kebersihan apakah yang akan difollow ada sama atau tidak. Anak-anak, sebelum kita ke materi yang baru, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya mengenai pengertian puisi? Silakan. Puisi itu sastra isinya pengetahuan, pikiran, atau pengalaman. Biasanya Kalian yang jawab. Nah, sekarang tiga judul puisi kalian ketahui. Siapa yang mau coba? Ya, jadi ada puisinya Aku Hanya Ainul Anwar. kalau saya bunga dari Ismail. Satu lagi, ayo siapa? Lagi ini dari Betul sekali. Kalian sudah hafal beberapa judul puisi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum pembelajaran kita hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama, siswa dapat memahami apa itu membangun puisi. Kemudian yang kedua, siswa dapat membaca puisi dengan penghayatan yang cepat. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membaca puisi. Kemudian siswa akan menganalisis makna puisi yang dalam puisi. Kita akan belajar bagaimana memaknai puisi-puisi tersebut. Kalian sudah siap belajar? ya. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri.
Oke, bagus. Sudah fokus ya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran dengan menyimak dua video. Di sini ada video pembacaan puisi. Saya pada malam karya W.S. Randall. Sebuah tidak bisa mengubah raja orang menjadi seekor burung. Raja adalah wacana dalam sang jawaban bahwa langit dan para jawab telah dewasa dan kebebasan tanpa sumpah. Tunjuk langit, tunjuk raja wal, tunjuk cakrawala, tunjuk pembara. Raja wal terbang tinggi mengusung mendalam dunia. Raja wal di saat duduk bertapa mengolah hidupku. Hidup adalah bagian-bagian kemungkinan yang terjadi dari peninggalan matahari. Bantuan hati Allah pada kita hanya melihat pada benar. Raja wal terbang tinggi membela dan ia akan membantu kedua matanya. Wahai kamu penjemah langit yang durhaka, karya Khairil Anam. Kalau sampai waktuku, ku mau tak serahkan jaga sedang itu. Aku ini bisa tahu jalan pulang uang menunggu tetap merawat mencar luka dan bisa ku bawa hingga yang beri dan akan lebih indah
Dia kedua bagaimana di sini saya sudah menyiapkan satu puisi. Silakan siapa satu orang yang mau membacakan secara lantang bagaimana pembacaan puisi. Silakan. Ayo, siapa yang mau? Saya. Ya, Saya bersedia membacakan puisi taman karya Khairul Anwar. Taman punya kita berdua, tak ada luas, kecil saja, satu tak kairan lagi bagi kau. Cukuplah taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berbanding parmadani, halus lembut dipijak kaki, bagi kita bukan hal karena dalam taman punya berdua. Kau kembang, aku kumbang, aku kumbang, kau kembang. Kecil penuh surya taman kita, teman merenggut dari dunia dan manusia. Maret 1943. silakan tepuk tangan. Wow, bagus sekali. Sudah dibacakan puisi berjudul Taman karya Khairul Anwar. Baik, sekarang setelah kalian menyimak dua video di depan tadi, bacaan puisi yang sangat bagus dan kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini dia, silakan. Saya mau tanya, apa saja hal yang penting yang harus kita ketahui saat akan membaca puisi? Tapi saat akan membaca puisi ini, kita membaca puisi ada dua materi. Yang pertama kita ketahui saat membaca puisi, yang pertama dari tidak atau kejelasan suara di dalam PO-nya harus jelas. Kemudian ada ekspresi wajah, artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Jika puisinya sedih, maka kita harus membacakannya secara sedih, lembut seperti itu. Kemudian jika puisinya mengenai puisi-puisi seperti keras, maka kita bacakannya dengan kemudian perasaan harus diatur, jangan bisa-bisa. Penampilan artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung saat tidak bisa tidak gugup. Nah, makanya sebelum kita memulai puisi di panggung, kita harus sering berlatih. Kemudian di sini ada suara yang dihasilkan harus benar. Satu unsur dalam hal ialah artikulasi yang sudah dijelaskan. Kemudian bunyi vokalnya seperti apa dan konsonannya juga. Kemudian ekspresi juga yang sudah digunakan bahwa ekspresi ialah proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan dan perasaan seperti ekspresi mimik atau perubahan muka ada proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan
menjelaskan puisi secara tepat. Kemudian intonasinya, kata penyajian dalam menentukan keseluruhan pengucapan. Di sini ada dua, yaitu tekanan dinamik, tekanan pada kata yang berarti, dan juga tekanan tempo atau cepat lambatnya pemilihan kata. Sekarang setelah kita mempelajari bagaimana dari awal pembacaan puisi hingga akhir tadi, saya akan melakukan asesmen formatif berupa kuis yang diadakan di sini. Saya beri waktu untuk pertanyaan dan menjawab. Semua, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Kita akan melakukan ice breaking lagi untuk kita semangat untuk memulai kuis sama seperti tadi. Ice Bapak tidak. Dua, satu. Oke, semuanya fokus. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengisi LKPD. Di sini sudah menyiapkan. Silahkan dibagi kelompok. Satu kelompok isi 2 atau 3 orang. Di bulan yang saya bisa dilihat pada bagian lembar grup. Ada beberapa puisi, silahkan dibaca terlebih dahulu. Di sini ada 2 puisi, kemudian kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini soal pertama ada tabel mengenai tema. Nanti di situ kalian masukkan puisi 1, di sini temanya seperti apa, alasannya seperti apa, kemudian juga puisi 3. Kemudian soal yang nomor 2 di sini makna dari puisi. Di sini puisi keberapa, kemudian maknanya seperti apa, dan laliknya yang apa. Yang pada puisi di belakang tadi, puisi 1, 2, 3 dimasukkan larik-larik puisi. Kemudian yang soal terakhir nomor 3, jelaskan maksud yang disampaikan penyair dari ketiga puisi tersebut. Di sini ada 3 kolom. Ini untuk puisi 1, untuk puisi 2, dan puisi 3. Silakan dikerjakan. Tidak ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ada yang susah? Ada, Bu. Puisi yang satu ini mengenai hutannya. Alasannya seperti apa?
kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah selesai? Kelompok 1. Silakan dipresentasikan terlebih dahulu, nanti kelompok yang kedua di atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, puisi pertama itu menceritakan cinta, kerinduan, dan kehilangan. Nah, alasannya yaitu menggambarkan kesendirian dan kekosongan emosional yang mendalam. Puisi yang kedua, temanya yaitu kehilangan. Alasannya menegaskan bahwa kesedihan itu tidak akan hilang, melainkan jadi bagian abadi. Nah, puisi yang ketiga yaitu tentang temanya kekaguman. Alasannya ekspresi kagum dan syukur terhadap keindahan alam semesta. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apakah ada tambahan? ada perbedaan dari puisi 1, puisi 2 atau puisi 3? Dari kelompok 2 mungkin dari tema kita serupa, cuma alasannya saja yang berbeda. Ya, sudah sama. Iya. Sudah? Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita selesai sampai di sini. Silakan siapa yang mau membantu saya merangkum apa materi kita pada hari ini. Silakan. Hari ini kita belajar tentang puisi, mulai dari pengertiannya, terus hal-hal penting yang harus dipahami waktu membaca puisi, kayak ekspresi, intonasi, artikulasi, dan flow. Terus kita juga belajar analisis puisi dan unsur-unsur pembangunan. Pertemuan selanjutnya.